Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi hari ini saya akan memberikan informasi terkait pembelajaran informatika dengan tema dampak sosial informatika menggunakan aplikasi SwipShift. Aplikasi SwipShift sendiri adalah aplikasi yang digunakan untuk memberikan informasi, pemahaman, agar kita terhindar dari bahaya penggunaan gadget dan internet. Baik, langsung saja bagaimana caranya. Yang pertama, silakan kalian buka terlebih dahulu aplikasi browser kalian. Kalian boleh menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox, atau aplikasi browser yang lain. Kemudian pada bagian address bar, kalian tulis app.swipshift.org. Baik, saya akan tuliskan di keyboard agar terlihat lebih jelas. app.swipshift.org. Oke, kalau sudah kalian tekan enter, maka kalian akan ditekan aplikasi web dari SwipShift. Sebelum kita mulai, silakan kalian bisa ganti bahasanya terlebih dahulu menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian aplikasi SwipShift ini akan menyesuaikan dengan bahasa kita. Nah, kita bisa memasukkan nama pengguna kamu. Nama penggunanya menggunakan email ya, bagi yang sudah registrasi. Tapi kalau yang belum registrasi, belum daftar, kalian bisa memainkan aplikasi ini sebagai tamu. Ya, mainkan sebagai tamu. Silahkan kalian klik mainkan sebagai tamu. Selamat datang di Smart Access Machine. Geser ke bawah. Bisa menggunakan kursor atau bisa menggunakan touchscreen ya. Sebelum lanjut, ada beberapa pertanyaan yang perlu kamu jawab nih supaya pengalaman kamu saat pakai aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan kamu. Kita skip aja. Musik apa yang kamu sukai? Silakan pilih salah satu. Nanti akan didengarkan alunan musik pop yang kamu pilih. Nah, di sini kalian bisa tuliskan, misalkan kalian ingin dipanggil siapa, nama panggilan kalian, sebagai contoh Dimas. Tunggu sebentar, aplikasi ini baru akan mulai. Ini ada tanya, halo Dimas, aku adalah Sam. Kalian bisa klik cepat ya. Aku di sini menemani kamu belajar. Geser ke bawah. Silakan kalian bisa baca instruksinya ya. Jangan asal di skip, tapi dibaca dulu. Kalau sudah baru boleh di skip. Jika kamu menggunakan internet terus sedang online dan menemukan informasi tentang kamu. Ini kita lihat sama informasi apa yang kamu dapat yang ada di internet. Kamu sedang online. Saat ini jam 8.39. Jam saat ini itu menyesuaikan di jam komputer atau laptop kita ya. Saya video untuk membantu kamu memahami lebih lanjut. Kakak kali ini videonya lebih dalam ya. Ya, setelah kalian video ya, kemudian kalian lanjutkan tahap berikutnya. Dunia penuh dengan hal yang seru, tapi juga ada resikonya. Jadi penting untuk mengenai konsep kunci keamanan online. Konsep kunci keamanan online ya itu harus kita pegang ya.
kan yang diperlukan, susun rencana keamanan pribadi, silakan literasi, baca terlebih dahulu ya. Terus next, jika kamu merasa tidak aman saat sedang online, siapa yang bisa kamu cerita? Karena kalian tentukan ya, sering kalian ajak cerita, berbagi informasi, atau curhat itu siapa? Bisa orang tua, kakak nenek, saudara kandung, atau om dan orang tua ya. Siapa yang bisa kamu hubungi selain orang tua, saudara? Jika kamu merasa tidak aman saat sedang online, dekat tempat yang kamu merasa aman untuk menenangkan diri atau mencari bantuan, bisa rumah ibadah, rumah saudara, rumah teman, sekolah. Silakan pilih untuk keamanan atau bagi masalah yang menghadapi secara online. Biasanya teman atau saudara, ya terserah ya. Pastikan kalian ingin ada siapa. Jika kamu merasa tidak aman saat online, siapa ahli profesional yang kamu hubungi? Silakan, bisa polisi, staf mitra, atau yang lain pun boleh. Silakan pilih polisi ya. Rencana keamananku, jadi hal yang tadi kita pilih itu akan disimpulkan ya. Jadi rencana keamananku berita ke orang tua, berita ke saudara kandung, pergi ke rumah saudara, 110 ya. Oke, next kita lihat dulu. Apakah kamu puas dengan rencana keamananmu ya jika kamu sudah tentukan? Ya. Ingatlah Dimas, jika kamu merasa tidak nyaman, takut atau terganggu saat online, cukup buka rencana keamananmu, sehingga kalau kalian mendapatkan masalah secara digital, secara online, kalian bisa melihat ya keamanan yang daftar keamanan yang kalian buat tadi ya. Itu untuk sebagai tameng kita menghadapi masalah secara online. Oke. Banyak hal yang perlu kamu pelajari tentang internet. Kamu seperti itu, upload kamu 12 baru. Apakah kami ini nilainya? Ya. Nah, di situ ada beberapa pesan, ya, pesan tersebut berisi masalah ya. Ini ada masalah dari Riku, teman, anggaplah teman kita ya Riku. Kamu nonton live Instagram orang pakai topeng di malam, nggak dia bercanda bilang dia mau pukul anjing. Nah ini saya yang pertama. Kalian juga bisa geser lagi. Kalian bisa lihat permasalahan dari Riku. Ya, Riku ingin tahu apa pendapat kamu. Kalian bisa geser. Kita lihat pesan Riku ya. Internet bersifat publik. Kan kalian literasi, baca-baca ya informasi dari aplikasi sosial ini. Meskipun kita mempost secara anonim, setelah dibaca, ayo kita lihat apakah kita bisa membantu Riku. Nah, sekarang kita akan lihat nih apakah kita bisa membantu Riku dengan masalahnya yang tadi ya. Orang yang nggak dikenal dia menjelekkan diriku tadi ya, membuli diriku secara online ya. Dia bercanda, dia mau pukul anjing ya. Apa yang ingin mengatakan di sini karena akan diberi pilihan jawaban oleh ShapeSafe ya, aplikasi ShapeSafe. Pilih jawaban salah satu. Ini bisa kita pilih yang ini ya. Jangan nonton kalau kamu nggak berani ambil resiko. Nah itu juga bisa. Kalian ini pembahasannya. Kamu selain siapa kasih tahu kamu ya. Aku sebenarnya orang yang patok itu cuma main-main aja. Oh ternyata Riku yang namanya melakukan itu ya. Kita saja. Apa yang ingin kamu katakan? Nah, ketika ada teman kamu yang ternyata itu memakai topeng ya, kemudian membuli temannya lain, apa yang kamu jawab? Nah, kita akan menjawab dengan parah banget ya, nggak tahu deh konsekuensinya gimana ya.
lagian nggak ada yang tahu juga kamu udah bilang siapa ya. Oke, itu biasanya kan. Sekarang kita baca lagi kelanjutannya. Sebenarnya itu sedang dalam kondisi serius. Kamu sudah kasih nasihat yang bagus, tapi sepertinya dia belum sadar apa yang bakal terjadi. Nah, ini ada atau berita viral ya, yang ada di seluruh dunia. Kita lihat aja nih aplikasi ini. Kamu punya pesan baru dari itu. Kamu bocoran identitas aku ya, benar aku lihat video orang bertukang penyiksa hewan terbongkar nah, dan ada foto asli di sebelahnya. Apa yang ingin kamu katakan? Ini ada dua jawaban. Ya, jika kalian merasa bahwa kalian yang menyampaikan bahwa Riku itu yang menyiksa hewan, kalian bisa pilih jawaban pertama. Kalau enggak, ini juga jawaban tepat. Pilih yang pertama aja. Bro, kamu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan Riku. Ya. Oke, dia mulai sadar nih. Riku sudah mulai sadar nih. Terus dunia itu kan berputar ya, banyak informasi, banyak hal-hal yang viral ya, yang ada di dunia ini. Banyak nih. Kamu punya pesan baru dari Riku. Ini Riku mulai membalas nih. Untuk aku minta maaf, aku tadi lagi ke ruang kelas sekolah dan mereka sempat pikiran berada. Ada mungkin menjadi buruk untuk Riku, tapi kamu masih bisa memastikan supaya adanya nggak jadi makin. Ingat apa yang kamu lakukan, katakan posting atau bagikan saran dan pengaruh reputasimu. Makanya nggak cuma online tapi juga bisa terhadap dunia nyata. Nah, ini bisa berarti negatif apa yang dilakukan Riku tadi ya. Dia ingin, padahal dia hanya keinginan ya ingin memukul hewan ya. Padahal dia yang mengatakan seperti itu. Kemudian ini efek negatifnya Riku sendiri. Sedangkan ada hal positif ketika kita bagikan bahwa Riku pelakunya dan dia bertanggung jawab, kemudian Riku menyadari kesalahannya dan minta maaf ya. Nah, ini juga ada efek negatif untuk Riku ya, menggunakan gadget atau internet. Sedangkan ada hal positif. Jadi apa yang kita lakukan ya dengan menyampaikan bahwa Riku harus bertanggung jawab secara online ya. Dia yang melakukan, dia harus bertanggung jawab, itu membuat hal positif. Riku akhirnya bertobat dan meminta maaf ya. Seperti itu. Aku hanya ingin, ternyata si Riku hanya ingin keren ya, minat ya. Hasil penelitian. Ini silahkan baca-baca untuk menambah literasi kita ya. 5 hal yang bisa kita lakukan supaya bisa bertindak dan bertanggung jawab menghormati orang lain di dunia. Pertama, pikirkan tentang dampaknya sebelum kamu bertindak. Kemudian tanya kepada diri kamu sendiri apakah kamu yang kamu akan menyakiti orang lain atau tidak. Perlakukan orang lain di dunia maya sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Ya, jadi jangan membuli kalau tidak ingin dibully. Ya, jadi seperti itu. Gunakan emoji supaya orang lain lebih mudah mengerti maksudmu. Jadi menyampaikan pesan teks itu dengan emoji agar tahu itu dalam keadaan sedih atau senang menyampaikannya. Kemudian analisis, apakah kamu akan melakukan hal yang sama kalau itu terjadi di dunia nyata. Jadi kamu analisis ini, misalkan tindakan itu jelek, apakah kita akan lakukan? Nah, itu jangan ya. Jadi hal yang positif, hal yang baik saja yang kita lakukan. Mari kita lihat bagaimana kita bisa menggunakan teknologi untuk melindungi diri saat kita online. Kalau kamu menyebut ini, no. Ini jangan kita posting ya. Ini sebenarnya kalau saya sih tidak ada jawaban tidak ya. Jadi kita ambil jawaban yang minus risiko. Kalau ini kan
Iya, wah jangan ya. Iya dong enggak. Oke. Terus kasih emoji, senang. Tentunya aplikasinya pemikiran kita bagus. Tapi sebenarnya yang bagus itu kita share ya. Karena itu masih bagus sih. Tapi yang minimalisir risiko ya. Memastikan kamu pertimbangkan siapa saja yang mungkin melihat itu. Apa yang ada apa yang ada pesan dialami? Apa ada yang mengenai keterangan tadi di jalan seperti ya? Nah ini kita bahas nih, harusnya dengan kata-kata yang baik ya. Nah ini kita bisa berikan nasihat nih ya. Ini cuma memang nggak mudah, tapi kita beri nasihat ya. Salah ya. Oke. Jadi ada apa namanya itu. Jadi nggak ada pilihan untuk memberikan, saya tidak memberikan pilihannya hanya ada tadi ya. Itu ada beberapa hari yang perlu diberikan sebelum berkonten ya. Setelah berkonten ada pesan nih, mantan ini baru kamu nggak punya hak buat ngomong kayak itu. Jadi kalau Cici tahu nggak, kalau kamu nggak punya teman. Jadi jadinya dari pegangan kamu nggak punya buat ngomong kayak gitu. Cici tahu nggak heran kalau kamu punya teman. Ya itu saja baik. Oke, betul. Next, dia kesejumlah orang online seperti dalam terus berbagai soal. Sangat berbeda dengan pemahaman bagaimana kita menindaklanjuti jika terjadi permasalahan ya. Oh ini bagi ini baru saja bercerita bahwa hari ini dengan seorang laki dari desa, kamu punya nggak? Tergantung kalau ini ada dua ya, tentu saja tidak atau tergantung kalau cerita itu benar atau tidak. Dua ini, kalau saya tidak percaya ya, karena tidak melihat sendiri, jadi saya pilih tentu saja ya. Nah, betul. Oke, lanjut kali tips beta. Pertama, biasanya ada apa namanya, ada video ya yang apa namanya, video untuk pencegahan kita terhadap hal-hal negatif secara online ya. Nanti silakan kalian bisa lihat gitu kan. Oh ini bukan, ini kita justru memberikan pendapat atau pendapat ya, bukan juga. Nah ini ada podcast dari Yayan ya, dari Yayan. Terus apa namanya, kita menjawabnya bagaimana, karena judul podcast itu kurang baik ya kalau menurut saya ya. Mungkin terkena nggak sukses gitu saja. Saya yang nggak itu baik ya, baik betul. Jadi ya, dia sejak tanya-tanya ya. Oke, selanjutnya ini cara baca literasinya, ilmunya dibaca, menghitung hasil kayak ini paling. Referensi online kamu aman ya, jadi sampai dengan muncul nanti ya atau tidak. Penting untuk menyadari bagaimana tindakan online kamu dapat mempengaruhi reputasi kamu. Ingat bagaimana bertindak secara online punya dampak positif dan negatif. Sepertinya itu bisa mengirim masuk apa ini? Itu bro, iya. Terima kasih. Bisa jadi buruk. Ini jadi buruk kalau kita
memperingatin aku ya. Tapi setidaknya kamu turun tangan sebelum keadaan jadi lebih parah. Jadi kita peduli dengan teman itu bagus. Kalau ada temannya berbuat negatif, berbuat hal yang kurang baik secara online, ya, khususnya yang harus berikan nasihat yang bagus agar dia sadar sepertinya itu, ya. Oke. Kalau pernah kebayang gimana kita yang sesuatu kita lakukan. Oke. Nah, tadi ya kita sudah berhasil untuk membantu itu. Dan di sini itu ternyata banyak permasalahan yang lain yang saya itu seperti ada suara daerah Pia Lukas Lenny. Jadi ada banyak ya, ada permasalahan yang di atas ini permasalahan saya yang awal ajaran ini permasalahannya ya. Dan nanti di sini setiap pesan dari teman-teman kalian ini itu punya tema tentang permasalahan dunia online dan bagaimana kita bisa mengatasinya, ya. Itu pelajari di situ. Ya, kan nanti kalian bisa pilih salah satu caranya. Nanti buatlah rangkuman, ya, kesimpulan dari permasalahan teman kalian dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, kita menyelesaikan masalah itu, silakan kalian tulis, ya. Kalian rangkum ada sebuah tabel dampak sosial informatika bersama kelompok kalian. Satu kelompok itu isinya 5 anak. Silahkan dari 5 anak tersebut untuk menuliskan dari nomor nama teman di sini. Misalkan di sini adalah kalian tulis Riku. Kemudian judul capture-nya bisa reputasi online. Kemudian permasalahan tadi kita melihatnya Riku memakai topeng dan membuat konten yang kurang pantas agar bisa viral. Itu permasalahannya. Kemudian dampak kedepannya apa? Coba kalian pikir dampak ke depan dari masalah yang ditimbulkan Riku itu dampaknya apa? Nah, di sini saya bisa membuat menyimpulkan bahwa dampak yang akan terjadi yang pertama, membuat reputasi Riku menjadi jelek di mata keluarga, teman, masyarakat, bahkan Riku bisa dikucilkan, ya, oleh temannya, oleh masyarakat. Kemudian bisa mempengaruhi masa depan Riku dalam bersosialisasi dan mencari kerja. Ketika reputasinya jelek, maka dia di dunia sosial pun dia akan dijauhi, ya. Kemudian mencari kerja, dia akan sering tertolak karena perbuatan yang Riku lakukan. Kemudian bisa jadi konten yang kurang pantas tadi dicontoh oleh orang lain dan itu mengajak kejelekan, itu kurang baik. Kemudian penanganannya pada tabel kolom penanganan, silakan kalian bisa tuliskan nasihat untuk Riku atau hal-hal apa yang ingin kalian agar Riku bisa berubah. Yang pertama, menasihati Riku bahwa perbuatan itu tidak baik dan bisa membawa dampak yang buruk bagi Riku sendiri, ya. Kemudian yang kedua, kalau memang Riku tidak bisa diberi nasihat, kita bisa sampaikan kepada orang tua Riku maupun guru agar bisa memberikan nasihat pada Riku agar Riku bisa sadar dan kembali ke jalan yang benar. Silakan kalian buat tabelnya, ya. Kertas yang digunakan itu adalah ukuran A4, ya. Kemudian diberi judul seperti ini, dampak sosial informatika, permasalahan dan penanganannya pada aplikasi SwiftSave, ya. Kemudian tabelnya seperti ini, ya, tabelnya dibuat 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom, kemudian 6 baris, 6 kolom dan 6 baris disesuaikan, ya. Untuk orientasinya kalian pilih yang landscape. Untuk marginnya bebas, kalau di sini Pak Dimas buat yang narrow agar bisa menyebar, ya, bisa meluas seperti itu. Untuk teksnya kalian bisa gunakan Calibri atau Times New Roman, tidak masalah, ya. Times New Roman saja biar kelihatan lebih bagus. Untuk hiasan pada tabelnya kan bisa menghias sendiri, ya. Misalkan kalian bisa memberikan warna biru atau kuning, ya, terserah. Silakan kalian hias sendiri.
kalian juga bisa jadikan menjadi center agar lebih bagus. Oke, mungkin itu saja dari Pak Dimas. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.